Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkalimpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa melakukan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang pada saat ini. Sebelum saya melanjut materi, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arjun Saputra, NIM 2002-22007, kelas AP reguler 1. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial diartikan sebagai sebuah dinamika atau kejadian sosial di mana norma sosial, ciri-ciri sosial, sistem lapisan sosial maupun kelompok-kelompok sosial yang mengalami perubahan dalam segala sisi kehidupan. Perubahan sosial mempunyai dua faktor penyebab. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya, terjadinya revolusi, adanya penemuan baru, dan konflik antar kelompok masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu. Contohnya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, kondisi alam fisik yang berubah, dan peperangan. Adapun beberapa perspektif perubahan sosial, di antaranya yang pertama itu perspektif evolusi, yang kedua perspektif konflik, yang ketiga perspektif fungsionalis, yang terakhir yang tak kalah penting yaitu perspektif siklis. Adapun teori perubahan sosial, yang pertama itu teori evolusi. Evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam rentang waktu yang panjang. Yang kedua, teori revolusi. Revolusi menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas, semisal menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat, ekonomi, politik, budaya, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia. Yang ketiga itu teori siklus. Teori siklus menjelaskan tentang perencanaan atau arah ke suatu titik tertentu dan berputar-putar sesuai pola yang meningkat. Yang keempat itu teori fungsional. Teori ini menjelaskan tentang tingkat yang moderat, bukan memandang pada konflik sosial sebagai bagian kehidupan manusia. Yang kelima, teori konflik. Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa perbedaan kepentingan antar kelas sosial menciptakan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Yang keenam, sifat manusia sebagai makhluk yang mampu berperilaku secara bebas dan dapat mempengaruhi perubahan
Ibnu Khaldun menyatakan sifat manusia adalah agresif karena sifat hobes. Khaldun yakni bahwa orang harus mempunyai kekuasaan yang kuat terhadap manusia untuk mengendalikan keagresifan mereka. Begitu pula teoritis lain menekankan bahwa individu adalah produk dari lingkungan sosialnya. Demikianlah tadi penjelasan tentang perubahan sosial. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.